Grotix AirPods Pro atau ya AirPods Pro gitu ya, karena ada dua nama ya dia. Kalau di tokonya tulisannya AirPods, kalau di dalam bukunya di sini dia tulisannya AirPods. Oke, gimanakah kualitasnya? Simak video ini sampai habis. Selamat datang di Kudu Channel. Ya, pada video kali ini saya akan mereview sebuah TWS atau earphone Bluetooth wireless ya, dari Grotix dengan serinya AirPods Pro atau AirPods Pro. Saya nggak tahu mana yang benar karena dari tokonya namanya saja sudah berbeda. Tanpa lama-lama saya akan langsung ke analisisnya. Bagaimanakah kualitasnya? Pertama-tama seperti biasa kita ke musik akustik dulu. Lagu tesnya dari Boys Avenue dengan covernya yang judulnya Wonderwall dari Oasis itu. Tipenya dia ini wet, teman-teman. Secara keseluruhan sih, nggak hanya di akustik saja, dia wet. Detail genjrengannya, ya namanya gitar akustik gitu kan, sering gitu, lembut, enak banget teman-teman. Vokal karakternya dapet, picking gitarnya, setiap dentingan senarnya itu jelas pakai banget. Dipadu sama piano akustik itu juga jelas banget dan nggak tabrakan, meskipun agak-agak flat, tapi nggak ngeblend banget gitu loh. Jadi kita bisa mendengarkan, oh ini suara pianonya, ini suara gitarnya, ini vokalnya dengan vokal yang menonjol ya teman-teman ya. Nah, meskipun dia di sebagian besar lagunya dia komposisinya enak, meskipun ya beberapa titik akan terasa sedikit mencampur dan ya terlalu berpadu suaranya antara gitar dan piano gitu, terlalu berpadu sehingga kita hanya mendengar instrumen yang kecampur aja gitu. Kemudian kita lanjut ke lagu musiknya pop, yaitu biasa Ed Sheeran, Thinking Out Loud. Kalau saya biasanya bilangnya ini gandem. Bassnya itu menonjol teman-teman. Kalau istilah kerennya bassy gitu ya, bassy. Karakter vokalnya ini punya kualitas. Jadi karakter suaranya Ed Sheeran itu kedengaran oke. Oh langsung, oh ini Ed Sheeran. Jadi karakter vokalnya itu keren. Masih sama, vokalnya dominan dan detail instrumennya, mau itu akustik gitar, gitar elektrik, piano, bahkan ya keseluruhan instrumennya itu detailnya kena loh. Harmoninya sedikit kasar, tapi masih oke. Kasar itu istilahnya kita nggak lembut banget gitu, masih agak-agak ya kalau di grafik tuh tajam-tajam gini lah. Nah gitu. Tapi kualitasnya buat saya di luar ekspektasi. Dari kemarin review yang Grotix yang sebelumnya, teman-teman bisa cek di video yang ini. Nah itu beda banget kualitasnya. Selanjutnya sebelum kita ke EDM, seperti biasa dangdut. Nela Karisma ditinggal rapi. Nah ini nih, ini gila teman-teman, keren. Ketipungnya tungtang, wah itu kental banget suaranya. Dengerin lagu dangdut berkualitas dengan gaya. Ya, pakai ini. Karena dia ya modelnya aja keren ya teman-teman. Ya kan, modelnya keren. Ya intinya kalau teman-teman suka dangdut, buat saya ini cukup recommended. Vokalnya sama, lebih menonjol, diimbangi sama ketipungnya itu jadi komposisi atau harmoni dari musik dangdut itu kena. Nah, intinya teman-teman suka dangdut, ini bisa jadi pilihan. Selanjutnya dari EDM, slow dulu, The Evener, Fade Out Lines. Bassnya oke punya, cukup punchy. Masih sama vokal menonjol, karena menurut saya ini memang midnya atau vokalnya gitu memang dia lebih menonjol ya di keseluruhan. Tapi ada beberapa yang vokalnya agak tenggelam, mungkin karena dari rekamannya saja mungkin ya. Tapi mayoritas vokalnya menonjol.
Detail instrumennya dan efek-efeknya semuanya bersih teman-teman. Ya, intinya yang selain bass dan vokal itu efek-efeknya keren, bersih, dan kita bisa menikmati. Nah, cuman ketika lagi ada masa-masa lagunya itu agak silent, itu kayak ada suara gemerisik, ya, gitu kayak suara pasir gitulah ya, kayak gitu. Dan harmoninya untuk EDM di Evener ini dia kerasa enak banget. Teman-teman suka EDM yang slow, ini boleh lah. Selanjutnya Martin Garrix Animal. Bassnya edan. Wedan teman-teman. Memang bukan yang termantap, tapi tetap keren. Efek lainnya, aduh, saya speechless. Dengan TWS yang harga sekian, ini bisa punya kualitas suara yang apa ya istilahnya aduhai gitu ya. Ini keren banget teman-teman. Pokoknya kalau teman-teman suka EDM pakai ini angguk-angguk dan joget. Selanjutnya yang di bassnya di boost. Bass boosted EDM. Bassnya itu terdengar biasa, bahkan dibandingkan dengan yang Martin Garrix tadi, yang bass boosted ini entah dia ngeboost bassnya itu kurang atau gimana, tapi saya coba dengan lagu yang sama dengan yang saya gunakan untuk mereview-review yang sebelum-sebelumnya, itu bassnya di bass boosted menggunakan Grotic AirPods Pro ini dia terdengar ya nggak sebesar yang lain gitu. Kurang lebih sama seperti yang saya rasakan ketika mendengarkan Martin Garrix. Nggak nutupin instrumen yang lain juga, jadi sekalipun bassnya memang besar, pancinya lumayan, tapi tidak menutupi efek-efek yang lain. Dan efeknya selain bass, pokoknya jempolan deh. Nah, itu dari EDM. Selanjutnya kita mulai kasar dikit, metal. Tes pertama dan kedua, Avenged Sevenfold, Nightmare, dan Carry On. Nah, inilah yang saya cari selama ini dari earphone, dari TWS di bawah 300.000 atau ya untuk lebih luas lagi di bawah 500.000. Ini yang punya kualitas. Salah satunya ini. Mungkin ada yang lain, tapi saya mendengarkan ini punya kualitas. Scream vokalnya itu kental banget karakternya teman-teman. Harmoni metalnya dapet, double pedalnya, kental dan detail banget. Cabikan bass yang biasanya nggak terlalu terdengar, nah ini bisa jelas. Kemudian efek gitar rhythm atau melodi itu asik pokoknya. Nah kemudian speednya saya tambah di lagunya Carry On. Nah ini gitar speednya dapet banget. Solo gitarnya juga kental di sini, suaranya terdengar rapi gitu. Kemudian solo drumnya ketika speed juga ya terdengar rapi, tidak ngeblend berantakan, positioningnya tepat gitu intinya. Nah kemudian speednya saya tambah lagi Dragon Force Through the Fire and Flames. Ya dengan musik sekencang itu, Grotic AirPods Pro ini mengeksekusinya dengan rapi. Sebenarnya saya tuh juga speechless mendengarkannya. Saya dengarnya ya ini berkualitas. Semuanya dieksekusi dengan baik. Musik sekencang itu bisa rapi. Bahkan Herman Lee yang main gitarnya sampai jarinya hilang gitu, kita bisa ngikutin. Selain gitar pun juga drum speednya, kita bisa ngikutin. Dan kita dapat asiknya. Berikutnya metal yang bass, yaitu dari Disturb the Sound of Silence. Nah ini di awal lagu dia kan pakai lagunya slow dulu gitu kan. Nah ini ada sedikit suara berpasirnya gitu di awal. Jadi ada kayak gitu. Nah kemudian setelah baru mulai instrumen dan vokalnya, bass vokalnya ya edan seperti biasa. Bassnya yang gede itu dari vokalnya itu dieksekusi dengan baik juga untuk vokalnya dia. Untuk di drivernya ini maksudnya dieksekusinya dengan baik.
Detail setiap instrumennya ada di posisi yang tepat. Biolanya menyentuh, perkusinya enak. Nah, tapi cuman ya di sini tidak semerinding yang pernah saya review sebelum-sebelumnya, tapi tetap kerasa gaharnya di sini. Nah, itu dia dari metal. Berikutnya orkestra. Di sini yang lebih kompleks lagi, alat musiknya lebih banyak lagi. Beberapa titik lagu atau beberapa part di sepanjang lagu gitu agak flat. Tapi part itu yang kerasa flat itu hanya ketika beberapa instrumen saja yang main, seperti biola, viola, itu ketika mereka bermain bareng terdengar agak flat. Cuman ya detailnya tetap keren. Harmoninya dapat. Nah, setelah dipadu dengan keseluruhan musik, mau itu dalam situasi yang pelan, kemudian ke situasi yang kencang atau yang tiba-tiba kencang gitu, harmoninya kena. Instrumennya nggak berantakan. Nah, di awal tadi saya bilang di bagian awal lagu suaranya agak flat. Tapi dia ketika ditambah dengan instrumen yang lain, yang paling jelas di sini adalah timpani. Ketika timpani masuk, itu flatnya agak hilang teman-teman. Timpani dan snare atau perkusinya main itu mulai flatnya, ini lebih kerasa bassnya, lebih kerasa dalamnya. Jadi ada posisi depan, belakang, bahkan mungkin atas bawah juga kerasa gitu. Nah, satu yang menjadi agak risih di telinga saya ketika triangle-nya di ting. Itu terlalu keras buat saya, terlalu kencang di sini. Jadi dia untuk yang frekuensi tinggi mungkin dia eksekusinya keren. Cuman buat saya, biasanya saya nggak mendengar triangle sekencang itu gitu. Tapi di sini saya mendengarkan triangle-nya kok kencang banget. Cuman nggak terlalu mengganggu sih gitu. Nah, itu tadi dari untuk mendengarkan musik. Berikutnya untuk nonton film. Ya, biasa Transformer yang serinya manapun. Ini meskipun nggak kayak nonton di bioskop, tapi kayak di home theater, teman-teman. Efek-efek kecil-kecilnya terdengar, suara gelas yang gelas kaca gitu yang terinjak atau pecahan kaca jendela terinjak itu kerasa terdengar juga. Dialog setiap karakternya itu bisa jelas dan clear. Dan hampir tidak kerasa ada latensinya, karena cuma sepersekian detik aja, nggak sampai setengah detik lah. Jadi begitu mulut dibuka itu cuma dikit banget latensinya. Kemudian suara ketika transform, nah gitu, itu cukup detail untuk saya. Dan surroundnya, suara jauh, dekat, keras, pelan, pokoknya kedinamisan suaranya itu kena. Jadi saya bisa menikmati filmnya dengan ya cukup asik. Berikutnya untuk main game. Meskipun di sini sama seperti Grothic yang sebelumnya, tidak disarankan untuk main game. Tapi saya coba untuk bermain. Ini karena latensinya tipis banget ya teman-teman. Latensinya tuh cepat banget. Cepat. Kita nggak bahkan hampir nggak tahu perbedaannya kalau hanya dilihat secara sekilas gitu. Nah, sebenarnya ini cukup loh buat main game. Stereonya boleh juga. Suara langkah kaki, oke, suara pistol, suara pedang, suara pisau, apapun itu suara-suara yang ada di game, itu semuanya enak di telinga, agak-agak crispy gitu. Nah, cuman ya tetap aja kalau kita didor gitu tiba-tiba nongol di tembok, misalnya teman-teman main PUBG ya, tiba-tiba musuhnya nongol di samping jendela ngek gitu ya, kita telat. Telat taunya jadinya ya mate. Ya, itu untuk bermain game ya. Jadi memang ya cocok nggak cocok. Kalau teman-teman bisa untuk main game yang selain yang kaget-kagetan gitu, it's okay. Tapi kalau untuk yang seperti PUBG, untuk sniper atau apalah yang first person gitu, kita akan ya intinya kita akan mati duluan karena agak telat dikit gitu ya. Nah, berikutnya untuk bertelepon. Nah, di sini mulai kerasa perbedaan ya teman-teman. Karena ada satu fitur lagi yang digunakan, yaitu mikrofon. Nah,
Kalau untuk urusan driver, suara lawan bicaranya bagus. Memang ketika agak silent gitu, agak berpasir, tapi cukup bagus teman-teman. Minusnya itu tadi, mikrofonnya, ini fiturnya. Nah, mikrofonnya di sini dia tuh nangkep suara kita, meskipun posisinya sudah di bawah, itu kita tetap harus bersuara yang agak keras dan konstan gitu. Jadi kita nggak bisa kalau lagi dalam kondisi kita telepon sambil bisik-bisik gitu, pakai ini, aduh, lupakan. Secara keseluruhan, Grotic AirPods Pro ini cukup recommended untuk mendengarkan yang beatnya agak tinggi, entah itu musik, entah itu film, entah itu main game. Dia akan kerasa optimal ketika kita mendengarkan yang agak high beat atau upbeat gitu ya, beatnya di atas. Nah, kalau kita yang mendengarkan slow gitu, kita agak terganggu dengan suara yang gemersiknya itu. Nah, gitu. Cuman itu meskipun itu tipis sebenarnya, tapi ini sudah oke banget teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen punya TWS keren, ini keren, murah gitu ya, ada kualitasnya, ini bisa jadi pilihan, masuk pilihannya teman-teman, bisa dimasukkan anggaran, bisa jadikan perbandingan untuk yang lain juga. Nah, jadi saya kira itu tadi review Grotic AirPods Pro TWS earbud apalah ini namanya ya ini. Nah, jika teman-teman punya pengalaman lain menggunakan produk yang sama dengan yang saya review ini, bisa di-share di kolom komentar supaya kita semakin kaya pengalamannya, semakin banyak pengetahuannya, sehingga kita nantinya bisa memilih ini tepat untuk kita atau tidak. Marilah kita berbagi informasi yang bermanfaat. Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam Kudu Channel.